Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vira Saptoningrum, NIM F1D3 17003, merupakan mahasiswi dari Teknik Geofisika Universitas Jambi 2017. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai geostatistika, di mana ini merupakan tugas atau UAS dari geostatistika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materinya mengenai kriging. Dari berbagai jenis kriging, di sini saya akan lebih menjelaskan simple kriging pada block estimation. Oke, langsung saja. Ini merupakan rumus dari block estimation, di mana ini merupakan estimasi nilai blok yang terletak pada vektor U awal, dan X-nya merupakan nilai-nilai titik di sekitar blok itu sendiri. Kemudian, selanjutnya, yaitu kita harus memenuhi kondisi varians, yaitu secara matematisnya dapat kita lihat seperti pada gambar tersebut, pada rumus ini, persamaan tersebut. Di mana dari ketiga rumus ini dapat diturunkan lagi menjadi rumus yang berikut ini. Pada persamaan yang berikut ini, di mana CV ini merupakan rata-rata nilai poin aritmatikanya. Kemudian, setelah mendapatkan nilai CV ini, dapat dihitung nilai matriksnya. Ini merupakan rumus dari nilai matriks atau ketetapan nilai matriks pada simple kriging. Kemudian setelah nilai matriks, kita harus mencari nilai covariance yang mutlak, yang sudah diinverskan. Kemudian, dari perhitungan di atas itu, kita dapat memperkirakan atau menghitung nilai error pada variansnya. Ini merupakan persamaan atau rumus dari perhitungan atau untuk menghitung nilai error variansnya. Ini merupakan contoh covariance antara sebuah poin dengan blok, poin dan blok. Kemudian ada numerical example 4.2. Ini untuk memperkirakan nilai porositas dan varians kesalahan yang sesuai untuk blok yang ditunjukkan pada gambar 4.18. Ini adalah gambar 4.18, di mana merupakan contoh konfigurasi untuk numerical example pada 4.2 ini. Sebentar. Jadi, di sini dapat kita lihat nilai pada blok. Dari contoh konfigurasi tersebut, dapat diasumsi bahwa variogram dapat didefinisikan sebagai ini. Ini merupakan asumsi variogram dari gambar 4.18. Untuk mengetahui koordinat serta porositasnya, nilai corresponding porositasnya dapat kita lihat pada tabel 4.2. Di sini, berapa nilai porositas dari blok yang terletak di dalam blok yang lebih besar. Jadi kan tadi ada blok yang kecil dan ada di dalamnya blok yang lebih kecil. Itu dilihatkan atau dipertunjukkan pada garis atau titiknya tersebut. Kemudian dapat diasumsi 4 poin di dalam dengan grid block dan digunakan untuk memperkirakan kovarian antara titik satu blok dengan blok yang lainnya.
Dari contoh tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara. Ini part satunya, kita memperkirakan nilai blok dengan persamaan di mana N sama dengan 3. Dalam kasus ini atau dalam case ini, tujuannya yaitu untuk menghitung nilai dari lambda I. Persamaan matriksnya dapat ditulis. Persamaan matriks ini berdasarkan dari materi yang di atas tadi. Sisi yang sebelah kiri mirip dengan matriks titik rigging atau mirip nilai dari titik-titik rigging tersebut. Begitu jarak antara lokasi yang dihitung berdasarkan pada model variogram, nilai kovarian juga dihitung. Jarak antara dua titik dihitung dengan mengetahui lokasi koordinat. Nih, dengan mengetahui posisi koordinat. Jadi kita harus mengetahui nilai koordinatnya dulu agar dapat menghitung jarak antara dua titik tersebut. Sama halnya, karena nilai-nilai ini memungkinkan untuk menentukan sisi kiri dari matriks. Jadi nilai-nilai ini dapat mengisi pada persamaan matriks yang sebelah kiri. Sisi kanan dari matriks membutuhkan covariance antara titik dengan blok. Jadi diasumsikan rata-rata 4 titik kovarian antara titik dengan blok dapat dihitung kovarian antara titik sederhana dengan 4 titik dan menghitung rata-rata aritmatikanya. Untuk contoh, pada titik sampel 1. Ini titik yang tadi. Ini merupakan blok yang besar dan ini adalah blok yang kecil. Jadi di sini harus diketahui juga nilai covariance-nya. Untuk menghitungnya, ini dapat kita hitung nilai CV-nya. CV tadi merupakan nilai rata-rata dalam aritmatika. Kemudian dari nilai-nilai yang di atas ini yang sudah kita hitung dapat kita substitusikan menjadi bentuk matriks. Catatannya di sini, untuk menghitung nilai error variance-nya, kita membutuhkan nilai CV tersebut. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan persamaan. Ini persamaan yang akan kita hitung untuk mendapatkan nilai CV. Di mana covariance antara setiap pasang dihitung dan rata-rata aritmatika diambil. Karena dalam contoh kasus kita dalam keempat titik di dalam blok adalah simetris. Kita hanya menghitung covariance dengan maksudnya menghitung covariance yang terkait pada poin dan 3 poin lainnya. Dan kemudian kita juga mengambil nilai rata-ratanya. Ini setelah kita hitung menggunakan rumus yang ini, dapat kita hitung untuk mencari nilai rata-ratanya. Kemudian dihitung nilai jaraknya. Untuk mengetahui nilai jarak, nilai covariance-nya juga dihitung, mendapatkan nilai 0,2774. Setelah mendapatkan jaraknya, kita harus mencari nilai error variance-nya, yaitu dapat dihitung sebagai berikut.
seperti pada perhitungan tersebut didapatkan 0,191. Untuk solusi yang kedua, dapat kita lihat jika kita memperkirakan nilai blok seperti yang ditunjukkan pada garis putus-putus, kita harus mempertimbangkan 4 titik di dalam blok tersebut menggunakan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Jadi cara-caranya hampir sama seperti yang sebelumnya, cuma nanti ada yang lebih berbeda. Solusi kedua ini terlihat lebih simpel dari solusi yang pertama. Nilai CV juga kita hitung, dan ini kemudian mendapatkan nilai 0,0885. Kemudian kita substitusikan menjadi persamaan matriks. Kemudian untuk itu ini merupakan nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda yang ketiganya lagi. Meskipun sedikit berbeda, perkiraannya tidak berubah atau hasil yang kita hitung berdasarkan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 itu tidak ada yang berbeda. Cuman hanya caranya yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Kemudian dihitung juga, seperti yang sebelumnya, dihitung juga error variance-nya. Setelah mendapat error variance-nya ini, nilai dari CV dihitung menggunakan prosedur yang sama seperti sebelumnya, yang ditunjukkan sebelumnya untuk blok yang besar. Jadi blok yang kecil maupun yang besar itu ditunjukkan caranya sama. Cuman yang membedakannya yang satu untuk blok yang besar, yang satu untuk blok yang kecil. Dari nilai ini, varians blok yang besar ditujukan untuk variabel blok yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan dampak efek pada estimasi error variance-nya. Jadi lebih dikatakan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 ini, penyelesaian 1 saya di sini menganggapnya merupakan penyelesaian dari perhitungan blok yang besar, dan penyelesaian 2 ini merupakan perhitungan untuk blok yang kecil. Caranya hampir sama, namun ada tadi yang sedikit berbeda, cuman hasilnya tetap tidak akan berubah. Jadi sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar, dan sebenarnya materi ini ya bukan materi yang mudah, harus memerlukan pemahaman yang sangat detail. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri pada penjelasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.